Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hakim Elektronik. Dan di kesempatan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara memperbaiki fan kipas angin ya, dengan berbagai macam kerusakan. Nah, di sini saya hanya ingin memberikan caranya saja, cara mengeceknya atau cara memperbaikinya atau apalah ya. Intinya seperti ini. Kalau ada teman-teman mendapatkan servisan kipas angin ataupun punya teman-teman sendiri mau diservis, caranya kita harus bongkar semua seperti ini dulu ya, harus bongkar seperti ini dulu dan dipastikan jangan sampai sambungan di sini terputus. Nah, ini jangan sampai terputus, jadi harus hati-hati membukanya ya. Oke, untuk kerusakan yang saya alami saat ini hanya sedikit, yaitu hanya mengganti bos bagian depan karena ini mesinnya hidup tapi baling-baling tidak mau muter. Oke, seperti apa kerusakan kipas angin itu? Ada tiga macam menurut saya ya, ada tiga jenis kerusakan yang sering kita alami. Kalau yang keempat ini hanya di luar apa namanya, di luar spool ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu spoolnya hidup. Jadi ketika dicolokkan, dipencet angka atau speed, ininya ada reaksi atau bergetar, tapi baling-baling tidak mau mutar. Itu ada dua kemungkinan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama bisa bosnya di sini ya. Ini di setiap apa namanya ada bos. Ini namanya bos, bentuknya bulat. Kayak laker ya, cuma tidak ada apa gotri apa itu namanya ya, bentuk ya pokoknya namanya bos ya. Kalau mau teman-teman mau beli bos kipas atau laker kipas gitu, berbagai macam ukuran ya, mulai dari kecil besar sampai yang besar sekali ya ada. Bisa juga yang di belakang, bisa juga yang di depan. Cara mengetahuinya hanya digoyangkan seperti ini ya. Kalau kocak itu berarti bosnya sudah aus. Nah, oke. Yang pertama, yang kedua bisa diakibatkan terlalu kencang atau karatan atau ya semacamnya ya. Itu bisa dengan cara dibersihkan pakai semprotan anti karat atau pakai minyak goreng juga cukup ya. Yang penting yang tadi karatan atau yang seret itu kita sudah longgar. Nah, sudah longgar, sudah lancar, itu sudah bisa. Yang penting tidak kocak. Tapi saran saya jangan sampai menggunakan semprotan anti karat. Karena apa? Semprotan anti karat itu akan memakan besinya, atau nanti lama-lama kelamaan 1 bulan 2 bulan besinya aus, akan terjadi kocak ya. Jadi saran saya pakai minyak yang berbau minyak seperti Vaseline, terus minyak goreng atau sejenisnya. Itu yang kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua yaitu apa namanya, spoolnya hidup, dipencet atau ditekan angka 1, speed nomor 1 atau speed yang paling rendah, itu harus kita bantu pakai tangan. Nah, harus bantu pakai tangan baru muter. Nah, itu ada dua kemungkinan juga. Yang pertama apa? Bisa jadi kapasitornya. Kapasitor ini biasanya berukuran 1,2, 1,5, 1,8 sampai 2 mikrofarad. Kalau voltasenya 400 pastinya ya. Ini kebetulan menggunakan 2,5. Ini kalau menurut saya terlalu besar ya. Karena apa? Nanti muternya terlalu kencang dan spoolnya akan cepat panas. Jadi saran saya menggunakan 1,8 maksimalnya ya. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, bisa jadi solderan atau sambungan yang dari kabel ini ke spool itu sudah mulai korosi, ada jamur-jamurnya putih. Nah, itu biasanya. Jadi kita harus melepas satu-satu sambungannya, hati-hati ya. Karena tembaga email spoolnya itu sangat kecil dan mudah putus. Jadi teman-teman harus menyambung ulang atau menyolder ulang sambungan-sambungan ini. Itu bisa jadi ya korosi ya. Nah,
Oke, untuk kerusakan yang ketiga yaitu mati total. Mati total, dipencet-pencet tidak mau hidup, tidak ada tanda-tanda getaran dinamo. Nah, itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama apa? Spoolnya sendiri sudah kobong atau kebakar atau putus ya. Nah, itu. Yang kedua, bisa diakibatkan kalau kipas angin bermerek seperti Miyako, Cosmos, Maspion. Itu biasanya ada pengaman atau ya pengaman ya. Kalau saya bilangnya itu pengaman. Jenisnya itu kapasitor fuse, bentuknya kotak hitam. Ukurannya eh, ukurannya itu lupa saya. Yang penting sekitar 1 sampai 2 ampere. Kalau untuk derajat Celciusnya kita menyesuaikan saja ya. Kalau voltasenya tetap 250. Nah, itu bentuknya hitam, biasanya tersambung pada dari input kabel listrik sini ya ke spool utama. Itu biasanya seperti ini, kebetulan tidak menggunakan ya, tidak menggunakan. Nah, kalau menurut saya tidak aman sih ya kalau tidak menggunakan, karena apa? Ketika spoolnya ini overhot atau terlalu panas ya, itu akan mengakibatkan spoolnya terbakar. Tapi kalau menggunakan kapasitor fuse, itu kapasitor fuse itu menempel ke spool ya, menempel ke ini ya, ke spool email. Ketika email ini panas yang berlebih sesuai ukuran derajat dari kapasitornya tersebut, maka kapasitor akan putus dan arus listrik tidak masuk lagi ya, seperti itu. Itu bisa diakibatkan, kenapa bisa panas mas? Bisa diakibatkan seret tadi ya. Jadi hanya gereng atau bergetar tapi tidak muter. Itu kalau didiamkan saja akan panas. Nah, setelah panas maka kapasitor fuse itu akan terputus dan arus listrik sudah tidak masuk, berarti spool masih aman dan kipas angin bisa diperbaiki ya. Jadi saran saya, kapasitor fuse harus menggunakan sebenarnya ya. Bentuknya hitam, kalau teman-teman belum, ini kebetulan saya tidak punya ya, pas kosong. Oke, itu dia ketiga kerusakan dan keenam penyebabnya. Dan yang keempat ini jarang ya, istilahnya itu bukan jarang, cuma di luar spool. Apa itu mas? Ini kerusakan di bagian gearbox. Nah, kerusakan di bagian gearbox ini biasanya kipas angin tidak bisa geleng-geleng ya. Nah, tidak bisa geleng-geleng, dan ada juga geleng tapi patah-patah. Nah, itu kayak apa itu ya? Itu kerusakan di gearbox, teman-teman harus menggantinya. Nah, dan yang saya alami saat ini hanya mengganti ini bos bagian depan ini, kocak ini. Nah, ini bukan kocaknya ke sini ya, tapi nyamping, kocaknya itu nyamping. Nah, segala merek kipas itu sama memperbaikinya, caranya seperti itu. Teman-teman harus bongkar semuanya, cek satu persatu. Kalau sudah yakin baru rakit, coba jreng. Nah, hidup ya, bayaran itu kalau punya orang. Tapi kalau punya sendiri kan kita tidak harus membayar tukang servis ya, seperti itu ya. Tapi saran saya, hati-hati. Udah. Oke, video kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari saya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.